Cek cek 1 2 3 audio dicoba. Jelas saya Maradia Pejani Kanim 1809 10 10 10 23 yang menempuh mata kuliah Etnopolitik A2 dengan dosen pengampu Bapak Honas Dodemolasi Esos MA. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas struktur konflik dalam regulasi etnopolitik, negara dan prinsip masyarakat. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pembahasan ini, yaitu terdapat struktur konflik etnopolitik di ruang lingkup negara dan juga masyarakat. Hal ini tentunya memiliki tipologi guna mengklasifikasi regulasi konflik demi menghilangkan perbedaan etnis. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip kegiatan mikro-makro negara. Secara mikro, pada bagian ini telah menjelaskan bahwa sebagian besar kegiatan etnopolitik yang relevan dapat diselesaikan secara negosiasi melalui kesepakatan berupa kepentingan mayoritas dan minoritas harus diseimbangkan satu sama lain. Artinya, yaitu dalam pembentukan badan penasehat khusus, tentunya memiliki tujuan untuk mengawasi kepentingan minoritas dalam mengambil penerapan langkah-langkah hak asasi manusia, supremasi hukum, dan peraturan yang melarang diskriminasi, serta memastikan kesetaraan hingga kesejahteraan di suatu kelompok. Yang selanjutnya yaitu secara makro, untuk ukuran makro politik yang paling radikal dan digunakan dalam mengatur konflik etnonasional ialah pemisahan diri oleh kelompok tertentu yang menganggap dirinya dirugikan dalam pengelompokan etnis di suatu negara. Seperti yang telah dicontohkan yaitu di negara Slovakia yang memang sebagian besar masyarakatnya telah menjalani transformasi guna mengamankan kelembagaan secara reformasi. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu prinsip aktivitas mikro-makro masyarakat. Yang bagian mikro terdapat hal utama. Yang pertama yaitu pengamatan bahwa konflik etnopolitik tidak hanya dilakukan pada tingkat kepemimpinan. Kemudian yang kedua, memang perlu kita ketahui bahwa pentingnya komunikasi dan interaksi dinilai sebagai penanganan konflik yang berhasil. Selanjutnya, memang sih mikro ini sudah banyak kasus yang dialami oleh para pelaku dan juga seringkali tidak punya pilihan selain terlibat di ranah negara. Hal ini juga berguna untuk memanajemen jika terjadinya sebuah krisis. Artinya, hal ini juga berguna untuk membantu memastikan kelangsungan hidup sebagai landasan dasar negara guna merawat para pengungsi hingga mengatur bantuan kemanusiaan. Dalam konflik yang tidak terlalu parah, aktor masyarakat melakukan tugas pencarian fakta yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau pekerjaan mengenai peringatan dini tentang bahan peledak untuk menangani situasi etnopolitik. Sehingga tindakan ini dinilai dapat membantu NGO dalam memperkuat sisi yang lebih lemah dan menghubungkan semua aktivitas masyarakat maupun negara menjadi jaringan transnasional. Selanjutnya yaitu terdapat makro kegiatan masyarakat. Hingga saat ini perang bidang ini paling dinilai tidak signifikan dalam pengaturan konflik. Salah satu alasannya adalah kegiatan LSM atau NGO semacam ini jarang berdampak pada lapisan masyarakat karena mereka kebanyakan tetap terbatas pada kelompok etnis tersebut yang notabene memiliki pengaruh kecil. Oke, contoh studi kasus yang saya ambil dalam pembahasan kali ini yaitu etnosentrisme dan politik representasi di era otonomi khusus Papua. Ketika terjadi perubahan konstelasi politik nasional yang ditandai oleh berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru, maka di Papua pun terjadi dinamika politik lokal yang cukup signifikan, di mana pemerintah pusat ini kemudian memberikan otonomi khusus sebagai sebuah kompromi politik atas tuntutan gerakan Papua Merdeka. Dalam perkembangan lebih lanjut lagi, era otonomi khusus ini menyodorkan berbagai fakta dan permasalahan yang kompleks, terutama ketika isu etnosentrisme dan merebaknya praktik politik representasi di kalangan segenap elit Papua. Praktik etnosentrisme itu berlangsung pada ranah politik, birokrasi, dan sosial ekonomi. Dalam ranah politik itu juga praktik etnosentrisme berlangsung dalam dinamika politik kepartean, terutama pada event pilkada.
dalam birokrasi juga pada masa sebelumnya lebih banyak didominasi oleh sumber daya dari luar. Kemudian muncullah gejala papuanisasi sektor birokrasi dengan mengambil momentum otonomi khusus. Dalam ranah sosial juga etnosentrisme tampak terbelah citra orang Papua daratan dan orang Papua gunung. Jadi mereka itu sama-sama terpisahkan gara-gara adanya papuanisasi event pilkada yang mengambil momentum otonomi khusus. Pembahasan selanjutnya, the reason why. Alasannya, dikotomi ini kemudian dieksploitasi oleh segenap elit politik lokal untuk merebut kekuasaan dalam arena kontestasi politik, yaitu pilkada. Praktik politik representasi sering dilakukan oleh segenap elit politik Papua dalam dinamika politik lokal. Politik pengatasnamaan rakyat ini pun juga lantas menjadi gejala yang marak melalui permainan bahasa politik para elit politik lokal di Papua. Para elit itu juga berusaha mempresentasikan realitas rakyat jelata, akan tetapi atas konstruksi dan frame elit. Dan sekaligus dibalik itu demi kepentingan elit itu sendiri, mereka selalu bicara bahwa rakyat ingin ini dan itu, sehingga apa yang direpresentasikan tentang realitas kebutuhan rakyat itu tidak sejalan atau tidak lain adalah kepentingannya sendiri. Lucu kan? Yang selanjutnya yaitu argumen saya mengenai pembahasan kali ini dan juga studi kasus, di mana alasan lain yang mungkin dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan melalui pandangan yang secara inisiatif hanya berlaku pada perdamaian struktural dan jenis kelembagaan hanya untuk memperpanjang masa kepemimpinan di suatu badan negara atau kelompok pimpinan. Akan tetapi pada bagian ini masyarakat tetap akan menghargai sifat dan tingkat regulasi etnopolitik yang semakin merambah hampir di setiap wilayah, di setiap daerah. Masyarakat dapat dijadikan sebagai mobilisasi di ranah masyarakat guna mentransformasi konflik secara damai yang berlangsung di tingkat makropolitik. Resistensi rakyat Papua atas praktik politik representasi itu diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan protes melalui unjuk rasa agar elit politik mengembalikan otonomi khusus pada pemerintah pusat, karena mungkin selama ini tidak membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Namun sebagian besar warga Papua, terutama yang berada di daerah pedalaman, tidak tahu bahwa otonomi khusus itu sebenarnya untuk mereka, sehingga nasib mereka tetap tertinggal, terpinggirkan, dan tanpa bersuara. Sekian presentasi dari saya. Jika ingin bertanya bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you.